penguji? Iya, Ya, silakan Pak Wahab selaku coach untuk melanjutkan seminar sore hari ini. Disilakan Pak. Terima kasih Ibu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Kaban, penguji Pak Dr. Muhammad Yasin Bakul SSMT. Kemudian yang saya hormati Pak Kasubag Perundang-undangan, Pak Muhammad Asyur SH selaku mentor. Makasih Bu Pak. Ini saya tahu Ya, Bapak. di jam-jam enak tidur ini Bapak masih berkesempatan dengan kita, apalagi Ya, ini suasana libur Pak. Makasih Pak. Ya, kemudian juga kami banggakan Pak Jeremy Georgi SH selaku peserta, dan lebih lagi kepada Ibu Risma. siap, Bapak. Pak Jeremy sampaikan ya rancangannya kurang lebih 10 menit, nanti disusul penguatan dan dukungan dari Pak Muhammad Asur SH. Dan sesudah itu waktunya lebih banyak kepada penguji. Cuman Pak Jeremy setelah perkenalan judulnya langsung saja ke analisis isu, ya, Oh ya, identifikasi. Oke. ya izin Pak. Tuh, share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scroll ke atas, itu belum kelihatan. Ya, bahan sosialisasi. Saya di mana Jeremy? Georgi. tunggu Pak, perangkat saya keris Pak. Oh, astaga. Ya, Oke. ah, siap.
Ya, saya mulai kembali, Pak. Oke, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jadi Widodo. Yang terhormat penguji Dr. Muhammad ST, yang terhormat Kabintor Muhammad Hashim Besar, yang terhormat Coach Dr. Andus ABD Wahab Harmain HPTMM. Terima kasih Pak untuk mempersingkat waktu saja, saya langsung mulai. Judul rancangan aktualisasi saya di sini yaitu optimalisasi mekanisme alur penyelesaian keputusan bupati di bagian ya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, surat keputusan bupati merupakan instrumen hukum yang sangat penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Bagian hukum sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan dan koordinasi penertiban SK Bupati memiliki peran strategis dalam memastikan setiap keputusan yang dilupakan oleh sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah ketidakjelasan alur proses setelah SK selesai dibuat oleh bagian hukum. Rekan kerja perangkat daerah atau SKPD sebagai inisiator pembuatan SK seringkali mengalami kebingungan mengenai tahapan selanjutnya yang harus dilalui. Fenomena SKPD yang selalu balik bertanya kemana lagi SK ini harus dibawa setelah selesai dibuat menunjukkan adanya gap komunikasi dan ketidakjelasan standar operating prosedur atau SOP dalam proses penertiban SK Bupati. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif berupa tertundanya penertiban SK, munculnya ketidakpastian bagi SKPD dalam melaksanakan tugasnya, berkurangnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural yang dapat berakibat pada keabsahan hukum SK yang diterbitkan. Ya, saya langsung ke isu-isu yang diangkat, Pak. Akan. Jadi isu yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama, belum optimalnya penataan penyimpanan dokumen hukum. Yang kedua, belum optimalnya monitoring terhadap pemerintah daerah. Yang ketiga, belum efektifnya mekanisme alur keputusan bupati. Dari metode APKL yang saya gunakan, saya mendapatkan nilai tinggi yaitu 8, yaitu terkait isu belum efektifnya mekanisme alur keputusan bupati di bagian. Setelah melakukan analisis respon, saya mendapatkan beberapa penyebab masalah, yaitu yang pertama kurangnya sumber daya manusia, yang kedua kurangnya sarana seperti laptop dan print, yang ketiga belum adanya pemetaan mekanisme alur yang jelas, yang keempat kurang pahamnya SKPD terkait alur, yang kelima belum adanya estimasi waktu yang jelas, yang keenam dokumen dari SKPD tidak lengkap, yang ketujuh resiko draft hilang atau terselip karena pengaktifan sebagian masih manual. Dan setelah saya melakukan tapisan menggunakan Gamara, saya mendapatkan nilai tertinggi dari alternatif pemecahan masalah itu, yaitu penyusunan SOP singkat berupa flowchart mekanisme alur keputusan bupati serta sosialisasi dalam bentuk video. Jadi saya ada 4 tahapan kegiatan kegiatan yang pertama itu identifikasi alur kerja yang berjalan. Ini saya lakukan di minggu pertama di tanggal 23 sampai tanggal 24 September. Tahapan yang pertama itu konsultasi dengan mentor, yang kedua mengumpulkan informasi terkait draft keputusan bupati yang selama ini berjalan, yang ketiga melakukan diskusi singkat dengan pegawai yang terlibat. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan draft flowchart. Ini dilakukan di minggu pertama, tanggal 23 sampai tanggal 30 September. Tahapan yang pertama itu membuat draft flowchart sederhana dari hasil aplikasi. Yang kedua mengonsultasikan draft dengan mentor untuk mendapatkan masukan. Tahapan yang ketiga menyempurnakan draft flowchart sesuai masukan dari mentor. Yang keempat membuat versi final yang lebih mudah dipahami dalam bentuk visual sederhana yang jelas. Untuk kegiatan yang ketiga itu ada sosialisasi. Ini saya kerjakan di minggu kedua sampai minggu ketiga dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 12 Oktober. Tahapan kegiatan yang pertama itu menyusun bahan sosialisasi berupa video. Yang kedua menyampaikan flowchart kepada SKPD melalui video.
Yang ketiga, mengumpulkan masukan dari SKPD terkait implementasi algoritma. Terus untuk kegiatan yang keempat itu ada evaluasi dan pelaporan. Ini dilakukan di minggu keempat dari tanggal 13 sampai tanggal 20 Oktober. Dan tahapan yang pertama itu mengumpulkan bukti dokumen kegiatan aktualisasi. Yang kedua, membuat laporan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, menyampaikan laporan kegiatan pada publik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, di stop share Pak Jerim. Selanjutnya kami berikan kesempatan dan waktunya kepada Pak Kasubag Perundang-undangan, Pak Muhammad Asyur, SH, memberikan penguatan dan dukungannya atas rancangan yang akan dilaksanakan oleh Pak Jerim. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Kepala BPSDM, mohon izin Pak, saya sebut namanya Pak Dr. Yasin Bakulu, MT, selaku penguji. Yang terhormat Pak Abdul Wahab Harmain, selaku coach dari Saudara Jemi. Terima kasih Bapak atas segala bimbingannya kepada Saudara Jeremy serta Ibu host dan Saudara Jeremy sendiri. Ya, saya langsung saja Pak, terkait dengan rancangan aktualisasi yang dipaparkan oleh Saudara Jeremy tadi itu dengan melihat latar belakang bahwa pada prinsipnya surat keputusan Bupati merupakan dasar dari pelaksanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Namun demikian, beberapa hal yang sering terjadi pada kami, Pak, di bagian hukum itu sendiri, sering terjadi keterlambatan. Nah, namun dalam hal keterlambatan ini bukan semua terjadi itu karena kelalaian kami. Yang pertama, kadang ketidakpahaman teman-teman perangkat daerah yang mengajukan atau mengantar SK ke kami tanpa memberikan penjelasan bahwa SK ini seperti apa maunya, kemudian penetapan seperti apa, tanggal berapa, itu kan kadang sering terjadi hal-hal yang seperti di kami, Pak. Sehingga menurut saudara peserta latsar, setelah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan kami, boleh sampaikan bahwa Pak, menurut saya sih ini bisa kita angkat jadi bahan untuk jadikan kegiatan latsar saya, sehingga nanti outputnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Jeremy tadi, bahwa ada penekanan-penekanan khusus, misalkan percepatan, kemudian ketepatan waktu, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan ini jelas. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan itu, misalkan seperti yang Pak Jeremy sampaikan tadi, Bapak izin, sarana dan prasarana itu memang semenjak saya masuk di bagian hukum itu kurang lebih sudah 4 tahun ya, kalau nggak salah itu Pak, kami hanya didukung oleh 2 unit komputer dan 1 PC, sementara untuk SK sendiri yang setiap tahunnya kami buat itu Pak, outputnya itu kurang lebih 4 ribuan Pak. Nah, kemudian keterbatasan SDM itu di kami hanya kurang lebih yang spesifikasi untuk perancang itu sendiri kurang lebih hanya 3 orang termasuk saya sendiri. Kemudian ada 1 PNS yang di pengangkatan 2 tahun kemarin, kemudian Pak Jeremy sendiri. Mungkin itu saja dulu Pak penguatan kami, mohon petunjuk dan masukan Pak. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak Asyur. Dan selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Kaban, saran masukan dan tentu pendalaman kepada Pak Jeremy, yaitu siapkan catatan. Silakan Pak Kaban. Terima kasih Pak Wahab, Pak Asyur. Apa kabar Pak? Sehat selalu Pak. Ya, Pak Jorgi sehat ya. Pak Jorgi ini suncang ya Pak ya, di Parigi ya, suncang. Siap Pak. Ya, suncang. Oke, baik. Jadi memang saya memahami persis bagaimana biro hukum ini, bagian hukum ini bentengnya daerah memang. Ya, saya teringat di dalam beberapa ketentuan itu peraturan yang dengan adanya OCK sempat dibatasi waktu di dalam penerbitan baik itu SK maupun perkada. Ya kan? Siap.
Misalnya kalau yang saya pahami, kebetulan saya di tata ruang, ya kan? Tata ruang ini kan berkaitan dengan perda tata ruang, kemudian RT RW. RTRW. Siap. Nah, yang mekanisme itu diatur di PP 21 batasnya waktu itu. Apabila tidak segera ditetapkan kabupaten, maka diambil alih pemerintah pusat. Kan? Itu hadisnya Siap. pusat ini, Pak. Nah, jadi memang butuh SOP yang jelas. Apalagi pemahaman OPD memang aneh-aneh, Pak. Padahal di Suncang itu aspek apa? Ada satu filosofisnya, juridisnya, Juridisnya, sosiologisnya itu digaji dengan Siap. bagus itu, Bang. Siap. OPD tidak paham itu, paham hanya substansi saja. Ya. Iya. Itu. Satu kata, dua kata itu pasti mengandung arti makna yang sangat berbeda. Baik, saya mungkin tidak banyak saya beri masukan, cuman ada beberapa saja. Begini, misalnya di tabel 23, halaman 23 ya, tabel gagasan MIK nama itu, di koridor tinggi 14 itu penyusunan SOP singkat berupa flowchart mekanisme. Nah, saya kira mungkin kata penyusunan SOP singkat dihilangkan karena tidak enak dibaca SOP singkat. Singkat, siap. Oh iya. Ya Pak Asria. Betul Bapak, siap. Nah, Karena SOP nggak ada yang singkat, Pak. Iya, jadi Siap. mungkin dia cukup penyusunan flowchart mekanisme. Siap. Pak Georgi ya. Iya Pak ya. Dihilangkan juga kata SOP singkat. Itu berupa, tidak usah, langsung saja penyusunan flowchart mekanisme dan seterusnya. Itu. Yang kedua itu di halaman 27 sosialisasi, ya kan? Pak Georgi ini membuat video atau video sudah ada disosialisasikan? Pertama saya buat videonya dulu Pak. Kan saya mau jelaskan terkait alur flowchart ini. Setelah selesai dibuat, baru disalurkan ke Instagram Pak. Oke, baik. Ya, intinya Anda membuat video baru disebarkan begitu loh. Iya. Nah, hanya di kegiatan 3 sosialisasi ini saya tidak ada membaca atau di semua itu membuat video, tidak ada, hanya menyusun bahan sosialisasi berupa video. Iya. Kemudian jadinya video sosialisasi. Saya kira mungkin kata-kata jadinya video sosialisasi itu kurang nyaman dibaca, ya. Jadinya video sosialisasi, ya. Mungkin redaksinya kan bagus, ya. Bukan jadinya ya. Menyusun bahan sosialisasi berupa video. Mungkin paham saya maksudnya Bapak, Anda akan membuat video, nah kemudian akan disosialisasikan. Muatannya itu mungkin flowchartnya yang akan divideokan gitu ya. Iya. Nah, oke, baik, ya. Sudah ada di bawahnya menyampaikan flowchart kepada SKPD melalui video. Kita terjawab kan. Nah, yang saya ingin tanyakan metode Anda untuk mensosialisasikan ke OPD. Bagaimana? Saya pertama Pak akan menjelaskan terkait flowchart yang saya buat nantinya. Tidak. Bukan teknis sebenarnya. Metode Anda bagaimana mengumpulkan OPD. Kan Anda katakan menyampaikan flowchart kepada SKPD melalui video. Apakah video yang Anda sudah bikin itu Anda kirim satu-satu ke OPD atau OPD kumpulkan di sekretariat atau bagaimana? Kalau itu Pak mungkin akan saya sebarkan melalui link Pak. Melalui link ke tiap-tiap OPD masing-masing. Tapi kan hanya komunikasi satu arah dia. Ya. Iya Pak, nanti. Tapi bisa tidak Pak Mentor, Pak Asrul ini difasilitasi saudara Haji ini? Siap, izin Bapak
Ya, perencanaan kami Pak, memang ini di bulan apa, September. Di September akhir kalau nggak salah, kalau nggak di Oktober awal Pak, itu kami akan melakukan sosialisasi juga Pak terkait mekanisme pembentukan produk hukum ya, yang ya. perencanaan nanti akan kami sisipkan saudara Jeremy untuk penyampaian terkait dengan optimasi alur tadi melalui flukatnya tadi. Mungkin Hmm. seperti itu, Itu Pak Dokter. sudah selesai anu di bawah sudah. Sudah selesai kegiatan belum ya? Atau sudah? Belum kayaknya. Belum, Pak. Ya, lebih bagus lagi Pak tuh supaya jadi wow di barang ini kan. Siap, iya Bapak. Jadi bukti-buktinya apakah itu sosialisasinya pakai Zoom atau sejak kasih apa pertemuan tuh. Yang saya maksud, saya ingin bukti-buktinya di akhir kegiatan. Ya, siap. Ya kan? Tapi kalau memang toh itu kegiatannya Pak Asyur itu nanti sesudah kegiatan ini ya ada masalah juga, minimal ada metode lain yang macam disampaikan Pak Jeremy dibagikan Siap. dulu kan ke link. Iya, ke linknya, ke masing-masing PD-nya. Ya dibagikan dulu Perangkat daerah. nanti apa Siap. bukti pembagiannya Bapak sampaikan di sini Pak Jorgi. Nanti umpamanya kalau sudah selesai saat ini ya baru ada selesaikan, itu namanya tindak lanjut daripada Bapak punya kegiatan. Ya. Jadi ada hal yang sangat penting dan manfaatnya Bapak punya rancangan ini, manfaat bagi daerah Bapak, bagi biro hukum khususnya gitu. Iya. Jadi dilihatlah jadwalnya Pak Wahab ya. Kalau umpamanya menyelesaikan saja anunya nih tahapannya. Kalau andaikan kegiatannya Pak Asri untuk sosialisasi itu masih bisa selama masa-masa ini sebelum aktualisasi masukkan. Tapi kalau umpamanya tidak sempat diaktualisasi kegiatan yang dilaksanakan, nanti dilaksanakan pada tidak lanjut kegiatan sesudah ini. Tapi saya harapkan bahwa ini didorong ya masalah flowchart mekanisme ini sehingga sampai ke SOP di dalam alur menurut keputusan bupati. Ya. Saya kira demikian, luar biasa Pak Jeremy punya ide ya. Tentunya berkat dukungannya Pak Asri yang mendampingi tiap saat. Ya, kami kan tidak paham apa kebutuhannya Bapak, tapi Pak Jeremy rupanya lebih mampu menangkap ide-ide itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Asur ya. Ya, makasih Pak Dokter. Ya, Pak Jeremy sukses selalu ya. Ya, terima kasih Pak. Demikian Pak Wahab, terima kasih. Makasih Pak Kaban atas masukan sarannya kan kepada Pak Jeremy. Tentunya ini akan menjadikan janji 1 bulan berikutnya. Selamat melaksanakan rancangannya dan Pak Asur kita kawal pelaksananya Pak ya. Ini siap Bapak. Siap. Sampai dia tidak bisa melaksanakan janjinya. Ya. Izin Bapak, kemarin memang kan perencanaannya ini ada dua versi yang kita mau pakai. Selain versinya Pak Jeremy yang bagi link tiap ke masing-masing OPD, kita perencanaannya juga mau lakukan sosialisasi, mau nebeng sekalian memasukkan apa namanya kegiatan di kegiatan sosialisasi pembentukan produk hukum. Ini bisa kita lakukan melalui pembahasan internal dengan OPD teknis ketika kami melakukan harmonisasi dan sinkronisasi awal pembentukan perda maupun perkada Bapak. Sebagai ini bahan masukan aja Bapak. Siap. Siap. Kasih Pak. Nah, ini perlu ya. Kalaupun ada tambahan-tambahan kegiatan di luar rancangan ini tuh kan berarti silakan Pak lakukan, nanti akan dilaporkan kan. Mungkin belum tergambarkan pada saat sekarang, tapi pada pelaksanaannya ini ternyata masih bisa dilaksanakan karena ada waktunya. Ya, nanti kita diskusikan. Terima kasih Pak. Sukses selalu Pak Asur, Pak Kasubag, Pak Jeremy, selamat. Pak Kaban, terima kasih. Bu Risma saya kembalikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan Ibu Rina, peserta terakhir. Iya, terima kasih. Alhamdulillah kita peserta yang